Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, saudara-saudari, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama dengan kami pada malam hari ini dalam podcast Emana. Dan sudah bergabung dengan kita Saudara Irfan. Puji Tuhan, Saudara Irfan. Ya, puji Tuhan. Amin. Ya, saya dengan Saudara Irfan kali ini akan kembali membahas satu topik yang akan memberkati kita semua dengan judul Imam Besar yang Menyuplai Kita. Puji Tuhan, ayat Alkitab yang kita ambil adalah kitab Ibrani pasal 7 ayat 2b. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Saudara Irfan, dari ayat yang baru saja kita bacakan, bagaimana pandangan Saudara Irfan menurut judul dan ayat bacaan kali ini? Ya, baik. Ya, puji Tuhan ya. Untuk judul dan ayat yang kita bahas hari ini, ini adalah satu judul dan ayat yang menarik ya menurut saya. Ya. Mengapa? Karena kalau kita bicara mengenai imam besar, biasanya beberapa dari kita mungkin akan beritahu, oh, imam besar itu adalah seorang yang melayani umat Allah ya. Namun judul hari ini bukan imam besar yang melayani kita, tetapi imam besar yang menyuplai kita. Amin. Ya, jadi ini cukup menarik ya. Jadi kita bicara mengenai imam ini tugasnya bukan hanya melayani, tetapi juga menyuplai. Lalu ayat yang kita ambil ini bicara mengenai Melkisedek. Di Kejadian 14 kita tahu Melkisedek ini datang ke Abraham setelah Abraham berhasil menolong Lot ya, yang tertawan oleh Kedorlaomer dan para raja ya. Kemudian ya Abraham ini bisa menang ya dengan hanya 318 orang ya. Jadi ini sangat menarik ya. Kemudian Melkisedek ini setelah Abraham menang, dia datang kepada Abraham dan membawakan roti dan anggur. Jadi imam besar yang kita bahas hari ini itu adalah imam besar Melkisedek. Dia bukan saja melayani kita, tetapi dia menyuplai kita. Dia imam, dia juga adalah raja kita. Nah, inilah satu topik yang menarik yang moga bisa menyuplai, menguatkan kita semua. Amin. Ya, amin. Betul sekali, Saudari. Kalau kita melihat atau mendengar kata imam besar, ya tentu kita berpikir bahwa imam itu tugasnya melayani umat Allah. Tapi sangat menarik ya, malam ini kita melihat bahwa imam besar ini bukan hanya sekedar melayani, tetapi juga imam besar yang menyuplai kita. Seperti yang tadi Saudara Irfan sampaikan. Ini sangat menarik ya, juga sangat baik. Saudara Irfan, saya juga ingin mencoba untuk membacakan bahan bacaan ya yang ada di renungan kita khususnya hari Selasa ini. Nah, di sana dikatakan demikian, di samping sebagai pemimpin yang berperang bagi kita, Kristus juga adalah imam besar yang menyuplai kita. Jadi kita jangan berkecil hati. Di satu pihak, dia adalah pemimpin yang berperang, di pihak lain, dia adalah imam besar yang menyuplai. Dia menyuplaikan apa saja yang kita perlukan, puji Tuhan. Karena itu, kita tidak beralasan kekurangan sesuatu, karena Kristus menyuplai segala yang kita perlu. Ya, setelah Abraham menundukkan musuh tadi ya, juga menyelamatkan Lot yang adalah keponakannya, maka datanglah Melkisedek ya, imam besar itu kepadanya membawa roti dan anggur. Nah, bila kita membaca terus sampai surat Ibrani, kita juga akan bisa tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Melkisedek. Ya, dialah Melkisedek yang sejati. Nah, untuk menikmati suplai Melkisedek, ada satu keperluan, yaitu kita harus berperang. Bila kita berperang,
maka barulah Ia datang menyuplai kita. Ya, jika kita enggan berperang, maka jangan harap Kristus sebagai Melkisedek itu datang menyuplaikan roti dan anggur kepada kita. Puji Tuhan, bila kita mau berperang, kita akan ada satu jaminan. Setelah setiap peperangan, ya kita akan disambut oleh Kristus seperti Melkisedek, dan juga kita akan menikmati roti dan anggur yang disuplaikannya itu kepada kita. Oh, kalau melihat ini, Saudara Irfan, betapa indahnya ya. Inilah faktor lain yang membuat keselamatan kita hari ini menjadi alangkah besar. Ya, keselamatan yang sebesar itu bukan hanya meliputi seorang penebus dan juga seorang juru selamat, juga meliputi seorang pemimpin yang berperang bagi kita, serta seorang imam besar yang menyuplai kita. Karena itu, saudara-saudari, para pendengar podcast Emana, semoga kita semua terdorong. Ya, kalau kita tidak berperang, ya kita akan dikalahkan dan kita tidak akan mendapatkan roti dan anggur. Tetapi bila kita berperang, maka kita tidak hanya akan beroleh kemenangan, bahkan akan beroleh roti dan anggur. Maka kita harus bernyanyi, haleluya, puji Tuhan atas keselamatan yang sebesar itu, besar dalam apa adanya Kristus bagi kita. Nah, dari kutipan yang saya bacakan, Saudara Irfan, bagaimana nih pandangan Saudara Irfan terhadap bahan bacaan ini ya? Yang mana saudara-saudari juga bisa lihat kembali kutipan ini di renungan hari Selasa. Ya, baik. Jadi apa yang tadi dibacakan itu sangat benar sekali ya. Jadi melalui bacaan tadi kita diberitahu ya, bagaimana kita bisa menerima suplai dari imam besar ini. Kita dapat menerima suplai dari imam besar ini jika kita mau berperang bagi kepentingan Tuhan ya. Kita mau seperti Abraham yang menyelamatkan Lot, kita mau menyelamatkan saudara-saudara kita yang kita kenal ya, yang mungkin hari ini juga ditawan oleh si musuh ya, yang dilambangkan tadi ya oleh Kedorlaomer dan raja-raja yang lainnya ya. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin peranan kita untuk berperang bagi kepentingan Tuhan, menyelamatkan orang-orang yang sedang tertawan itu ya. Dan kalau misalkan kita berhasil ya menyelamatkan mereka dan sebagainya, ya kita bisa mengalami Tuhan yang menyuplai kita dengan roti dan anggur ya. Amin. Ini adalah bukti keselamatan yang sungguh sangat besar ya, mempengaruhi seseorang yang setelah berperang kemudian menang, dapat suplaian. Wah, anggur itu kan biasa ya untuk sukacita ya. Jadi ada suplai hayat yang sangat limpah ya, yang membuat orang itu bisa bersukacita ya. Jadi roti dan anggur yang dibawa oleh Melkisedek ini melambangkan kelimpahan suplai hayat Tuhan yang menyelamatkan. Ya, jadi melalui bacaan tadi ya, kita boleh bersama-sama ya, kita boleh berdoa, Tuhan, hari ini Kaulah imam besar yang menyuplai saya, dan saya hari ini mau berperang bagi kehendak Allah. Saya mau satu dengan Tuhan. Saya mau punya pengalaman seperti Abraham dengan 318 orang itu ya. Kalau kita baca perjanjian lama itu berperang, setelah menang Raja Sodom dan Gomora bilang, pegawai-pegawai kamu buat aku aja, lalu aku akan kasih harta dan sebagainya. Tapi Abraham menolak ya, karena dia tahu ya, dia tidak mau kemenangannya ini, kemudian kekayaannya ini nanti dibilang ini bukan dari Tuhan tapi dari raja-raja itu ya. Dia menolak dan kekuatan untuk menolak itu ada karena Abraham melihat ini ya, sang Melkisedek ini ya. Kiranya kita juga bisa melihat Melkisedek ini ya, dia raja Salem ya kan, raja yang bisa membawakan damai sejahtera dan kebenaran. Jadi suplainya dia ini membawakan kebenaran
membawakan Amin. damai sejahtera. Jadi kita datang terus kepada Dia, Dia akan menjadi Raja juga Imam Besar kita. Dia menjadi Amin. Melkisedek kita, Imam Besar kita yang rajani juga ilahi, yang melayani juga menyuplai kita. Amin. Puji Tuhan, moga Amin. kita punya pengalaman akan hal ini ya. Mari kita menerima juga mengalami suplai hayatnya. Amin. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan, kiranya kita terdorong bahwa hari ini Kristus adalah Melkisedek kita. Dialah imam besar kita yang rajani, yang ilahi, yang melayani kita juga menyuplai kita. Kalau Abraham berperang melawan Kedorlaomer, ya setelah peperangan itu selesai, Melkisedek datang menyuplai Abraham. Hari ini pun sama, saudari, kita harus berperang bagi kehendak Allah. Dan peperangan kita ini adalah untuk membawakan damai sejahtera dan juga kebenaran kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, kiranya kita setiap hari terus datang kepada Tuhan sebagai Melkisedek kita, menerima suplai hayatnya, sehingga kita boleh mengalami suplai hayatnya, juga memampukan kita untuk berperang bagi kehendaknya. Puji Tuhan, biarlah Emana Podcast pada kali ini boleh memberkati para saudara-saudari dimanapun Anda berada. Baik, sebagai penutup, Saudara Irfan bisa berdoa untuk kita semua. Amin. Ya, baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ayat dan judul berita yang sudah kami baca, sudah kami sharingkan pada kesempatan ini. Tuhan, kami bersyukur Kaulah imam besar kami yang bukan saja melayani kami, Kau juga menyuplai kami. Tuhan, suplayan-Mu sungguh tidak terkata, sungguh tidak terduga. Kau Allah kami yang kaya. Tuhan, jangan biarkan kami jauh daripada-Mu. Biarlah hari demi hari kami bisa terus mengalami Dikau. Kami mau Tuhan jadi orang yang berbahagian dalam peperangan rohani. Tuhan, Kau pimpin kami, karena kami berperang bagi Dikau, bagi kepentingan-Mu. Kami juga bisa mengalami Dikau yang membersihkan kami, melayakan kami. Tuhan, menyertai kami dengan roti dan anggur. Kami bisa menyadari keselamatan yang Kau berikan sungguh luar biasa Tuhan atas setiap kehidupan kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan, berkati setiap kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.